Jesus, have it all. Jesus, have it all. To you belongs the glory, the praise of all the world. Jesus, have it all. Jesus, have it all. A blessing and all honor, a majesty and all. Jesus, Apa kabarnya? Luar biasa ya. Merdeka. Luar biasa. Pagi hari ini kita pada tempat ini kita beribadah, kita akan bersuka cita karena kita menyambut dimana harinya Tuhan. Kita mengucapkan syukur pada hari ini karena kita telah terima berkat-berkatnya dan kita telah diberkati. Dan kita akan mengucapkan syukur untuk hari demi hari ke depan. Kita akan tetap bersyukur apapun yang terjadi, pasti kita akan mendapatkan hari-hari yang baik dan kita penuh diberkati. Dan kita percaya aja kasih karunia Tuhan itu telah melimpah dalam hidup kita ini ya. Kita percaya, kita nikmati aja, dan juga kita akan menikmati firman yang akan disampaikan menjadi berkat dan kita untuk menjadi lebih lagi apapun itu, sehingga kita akan mengerti bersama Tuhan. Kita akan lebih dalam lagi untuk mengerti di mana Tuhan memberkati kita, bagaimana Tuhan menuntun kita. Jadi kita tidak terbeban, tapi kita tahu bahwa Tuhan sedang menuntun hidup kita selalu dan selalu menggandeng kita karena Tuhan ada di dalam kita. Selama kita percaya, kita akan tetap bersyukur ya. Bagi sisi, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucapkan syukur karena hari ini kami boleh datang kepadamu. Bukan karena kelayakan kami, tapi karena kasih karunia-Nya Tuhan Yesus di kayu salib. Terima kasih karena Engkau telah menerima kami sebagai anak-Mu. Biarlah Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu, sehingga iman kami semakin bertumbuh dan hidup kami semakin memancarkan Kristus. Kami percaya hari ini kami tidak datang untuk mencari berkat, tetapi untuk menikmati hadirat-Mu dan menerima semua yang telah Engkau sediakan bagi kami di dalam Kristus. Berkatilah setiap pelayanan, pujian, penyembahan, pemberitaan firman dan seluruh rangkaian ibadah ini. Biarlah hanya nama Tuhan Yesus dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Shalom keluarga BCC. Halo. Apa kabarnya semua hari ini? I'm blessed. Yes. Tuhan Yesus memberkati kita semua hari ini. Amin. Merdeka. Amin. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama datang menyembah dan memuji Tuhan lewat satu pujian yang akan kita sama-sama pujikan. Allah berdiri. Engkau Allah yang peduli dan mengerti akan persoalan hidup yang kami alami. Terima kasih Tuhan. Hanya perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan
Terima kasih Tuhan. Mari kita memuji nama Tuhan kembali. Kasih Tuhan yang selalu sempurna dalam hidup kita. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Bapa yang kekal. Sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan kembali. Engkau berfirman Tuhan, menyembuhkan kami. Engkau berfirman Tuhan, menyelamatkan hidup kami. Amin.
Tuhan, lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Dan sembuhkanku, Kau bersabda, dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Dan sembuhkanku, Kau bersabda, dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda, dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu. Sungguh kami terima Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk semua yang sudah berjalan dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini, di dalam pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami, dimanapun kami berada Tuhan. Berkat-berkat-Mu melimpah, berkat-berkat-Mu dinyatakan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya kami tidak akan pernah kekurangan suatu apapun, karena Engkau terus Tuhan menyertai kami dan Kau menyediakan segala sesuatunya. Hari ini kami mau belajar Tuhan untuk kami melihat segala sesuatu yang sudah Kau sediakan dalam hidup kami, dan kami mau belajar Tuhan untuk kami menerima di dalam tubuh jasmani kami, di dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan, bisnis kami, pelayanan kami, dan dimanapun kami berada. Roh Kudus, Kau yang memberikan kami pengetahuan, pewahyuan, hikmat, sehingga kami bisa menerima semuanya itu, merenungkannya, dan menyatakannya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua siap menerima yang terbaik kepada Tuhan, berkata Amin. Haleluya. Shalom. Haleluya. Siapa yang seminggu ini diberkati Tuhan? Ya. Katakan, aku diberkati Tuhan. Aku diberkati Tuhan. Berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus. Dalam nama Haleluya. Yesus. Haleluya. Hari ini kita mau belajar tentang semua sudah disediakan di dalam Kristus. Amin. Amin. Nah, tinggal kita belajar menerimanya dengan apa? Dengan iman. Ya. Sepanjang minggu kemarin kita belajar tentang identitas diri kita.
tentang iman itu bukan meminta tetapi menerima. Ya kan? Hari ini kita terus belajar supaya apa? Dari pihak Tuhan sudah selesai. Dari pihak Tuhan sudah memberikan semuanya. Dari pihak Tuhan sudah sediakan, sudah mengasihi, dan Dia tidak pernah mengambil lagi. Amin. Amin. Ya, kita hidup dari situ, ya, dari apa yang Tuhan sudah sediakan, ya. Dan bahkan Tuhan memberikan Roh-Nya, Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang akan mengajar kita, Roh Kudus yang akan mengakomodasi kehidupan kita. Ya. Jadi semua yang dipunyai Tuhan, semua yang dipunyai Bapa itu ditaruh di dalam Roh Kudusnya, dan Roh Kudusnya hari ini ada bersama-sama kita di dalam hidup kita. Amin. Amin. Kerinduan Tuhan, kenapa Dia berikan Roh Kudusnya? Kerinduan Tuhan supaya kita mengalami semuanya, ya. Mengalami apa yang Dia sudah sediakan hari ini, bukan besok-besok. Amin. Bukan nanti, ya. Tapi mulai hari ini, mulai kita kenal sama Dia. Nah, apa yang saya akan sampaikan ini adalah sebenarnya ada banyak episode, ya, sampai 20 episode, ya. Tapi kita step by step, tapi juga agak lambat juga, ya kan. Saya mulai dari episode pertama sampai 3. Kenapa saya lakukan seperti itu? Karena kita mau percepatan satu, amin. Amin. Supaya kita cepat, ya, cepat juga menerima, tapi juga ada kecacalan, misalnya apa ya? Cacalan itu apa? Buru-buru. Ya kan, nggak buru-buru, ya kan. Step by step, Roh Kudus mengajar kita, ya. Kita buka Efesus 1 ayat 3. Dasar firman-Nya. Efesus 1, jadi sepanjang Efesus 1 ini sebenarnya dasar firman. Kita mulai Efesus 1 ayat 3. Silakan dibaca. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Amin. Amin. Ya, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah itu ucapan syukur. Amin. Ucapan syukur karena kita sudah menerima, ya kan? Menerima suatu realita bahwa Allah dan Bapa Tuhan kita ini Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ya. Itu suatu yang sudah Dia tahu. Ya. Tujuan kita belajar di sini, menerima pengajaran ini supaya apa? Supaya kita mampu memahami, ya, bahwa Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu melalui Yesus. Ya. Kita juga memahami bahwa iman bukan membuat Tuhan bekerja. Nah, ya. Iman bukan membuat Tuhan itu bekerja. Dan kita juga memahami bahwa orang percaya kita ini hidup dari identitasnya di dalam Kristus. Hidup dari siapa kita di dalam Kristus. Amin. Amin. Ya. Nah, kita juga belajar di sini untuk memahami bahwa semua berkat itu sudah ada ditaruh di dalam roh kita masing-masing. Nah, roh yang ada di dalam saya, dia roh yang ada di dalam Mas Yudi, Indri, Mas Jobi, dan Mbak Riri, sama nggak? Sama. Berarti sangunnya podora. Sama. Ya. Nggak pilih kasih. Tuhan nggak pernah pilih kasih. Ya. Nah, pembaharan pikiran adalah jembatan antara roh dan pengalaman hidup ini. Ya. Kita mau memahami bahwa perlu ada pembaharan pikiran. Dan pembaharan pikiran ini adalah jembatan supaya apa? Supaya ada di dalam roh ini terangkut, dinyatakan di dalam pengalaman hidup kita. Amin. Amin. Ya. Nah, dulu ya pada tipe lama kita, ya kita sering berdoa seperti ini. Kalau kita sakit, doanya gimana? Tuhan sembuhkan saya. Ya. Kalau ingin diberkati, Tuhan berkati saya dengan Tuhan. Kalau rasanya susah, kita doa, Tuhan berikan aku damai sejahtera. Saya pun dulu gitu juga. Ya. Kalau merasa sendirian, takut, khawatir, Tuhan sertai aku. Ya. Nah, padahal Alkitab berkata seperti apa? Alkitab berkata bahwa
kita telah diberkati. Kita telah disembuhkan. Amin. Ya, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun, tidak bisa di antara kita. Amin. Ya. Nah, masalahnya bukan Tuhan belum memberi, masalahnya kita belum percaya bahwa Dia sudah memberi. Ya. Nah, ilustrasinya seperti biasa ya, seorang ayah sudah transfer uang pada anaknya, ya. Anaknya terus menelpon, ayah kirim uang dong, apa kirim uang kok ya? Padahal ayah sudah ada, sudah masuk gitu. Ya. Nah, begitu juga iman kita, ya. Yang dibutuhkan bukan transfer yang baru, yang dibutuhkan adalah apa? Kita apa? Ngecek rekening kita, benar nggak? Ya kan? Karena sudah dikirim, sudah ditransfer. Nah, kasih karunia dan iman ya dijelaskan seperti grace atau kasih karunia ya atau anugerah apa yang Tuhan sudah lakukan. Ya. Faith atau iman ya adalah cara menerima apa yang Tuhan sudah sediakan tadi. Jadi iman bukan menggerakkan Tuhan untuk bekerja, tapi iman untuk menerima apa yang sudah tersedia. Amin. Ya. Jadi dari pihak Tuhan dalam rohnya yang sempurna, di dalam roh Tuhan ini semua berkat Allah ada ditaruh dalam kehidupan kita. Ya. Nah, mulai kita diperbarui pikiran kita. Ya, Romawi 12:2, kita perlu memperbarui pikiran kita. Sehingga Pak, jiwa kita, pikiran kita, emosi, perasaan kita ini sadar bahwa sudah ada semua di dalam roh, menerima di situ. Sehingga apa? Ketika kita percaya menerima itu terjadi, tubuh kita akhirnya Pak, itu termanifestasi di dalam tubuh kita. Oh ya, aku sudah disembuhkan sama Tuhan. Aku percaya walaupun kenyataan masih sakit. Ya. Tuhan terima kasih, tubuhku sudah sembuh. Seperti rohku sembuh. Aku percaya itu. Maka tubuh otomatis akan mengikuti. Amin. Tubuh akan mengalami apa yang kita pikirkan. Tubuh akan mengalami apa yang kita rasakan. Ya. Nah, apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan itu harus selaras dengan apa yang tersedia di dalam roh. Dan apa yang tersedia di dalam roh itu sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Amin. Ya. Jadi iman bukan meminta tapi menerima. Amin. Karena Tuhan sudah menyediakan iman yang mengalirkannya. Nah, hidup dari roh bukan dari daging. Jadi pemberian pikiran ini membawa kemenangan setiap hari. Kalau kita tidak terbiasa melihat apa yang di hadapan kita, yang menakutkan, yang menjengkelkan, yang mengkhawatirkan, ya kan, yang kekurangan dan lain sebagainya. Tapi biasakan kita melihat apa yang ada di dalam roh kita. Ya, itu namanya pembaharuan pikiran kita. Nah, kalau kita itu lakukan setiap hari, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin. Nah, firman ini adalah jembatan untuk kita mengerti apa yang roh sudah ada. Jadi menghubungkan realitas roh dengan pengalaman hidup kita. Itu firman. Ya. Kalau kita putuskan sesuatu atau kita merespon sesuatu, tidak seperti apa yang firman katakan, ya mulai balik. Oh iya, aku nih sakit. Oh iya, firman katakan aku sudah sembuh. Aku setuju Tuhan. Aku sepakat dengan firman. Aku sudah sembuh. Amin. Ya, seperti itu. Nah, masalah terbesar bukan dari Tuhan. Masalah terbesar adalah kita lebih percaya pada tadi gejala-gejalanya. Ya, apa yang dokter katakan. Apa yang dokter katakan itu salah nggak? Tidak salah. Kenyataannya memang kita sakit. Kenyataannya memang kamu punya gejala, pusing dan lain sebagainya, ya kan? Uangnya pas-pasan, ya kan? Kenyataannya, ya perasaannya sedih, khawatir, jengkel, emosi dan lain sebagainya, ya. Nah, mulai, ya. Jadi tubuh ini, ya kita ini terdiri dari 3 bagian, tubuh, jiwa dan roh, ya kan?
tubuh yang kita bisa lihat ini, karena intinya di sini sebenarnya. Kenapa banyak orang Kristen tidak mengerti tentang hubungan ini, ya, manifestasi dari karena nggak ngerti tentang tubuh jiwa roh ini, begitu, ya. Dia pikir yang nyata ini yang kelihatan. Dia pikir orang ini masih seperti itu terus berarti dia belum dipulihkan. Orang ini masih melakukan kebiasaan-kebiasaan lama berarti dia belum lahir. Orang ini masih apa ya, maksudnya perkataannya masih seperti itu berarti dia belum diperbaharui rohnya. Padahal tidak seperti itu. Kenyataannya orang sudah dilahirkan kembali, dia lahir baru 100%. Tapi di dalam rohnya, ya, pikirannya belum, perlu diperbaharui. Tubuhnya nanti kalau sudah naik diangkat, ya. Nah, kita perlu pembaharuan akal budi. Ya, supaya apa? Supaya pikiran kita, emosi kita ini, perasaan kita ini selaras dengan apa yang sudah terjadi dalam roh kita. Amin. Ya. Nah, jadi jangan biasakan, ya, kita melihat memang itu kenyataan, ya, kenyataannya itu sakit, panas, demam, kencang, darah rendah, dicek, tidak salah itu. Tapi langsung di switch pikiran kita, oh ya, tubuhku sudah sembuh. Ya, oh ya, bebanku pas-pasan, tapi firman Tuhan berkata, aku adalah ahli waris kerajaan surga. Aku memiliki segala sesuatunya yang Tuhan punya, aku punya. Ya. Nah, mulai di switch itu, kita sama-sama belajar di sini. Amin. Ya. Karena kebenaran firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan itu tidak pernah salah. Amin. Tuhan pernah salah nggak? Tidak pernah. Ya, kita ikutin aja. Daripada kita pakai metode kita sendiri, ya kan? Tapi apa dulu. Nah, kunci pemahamannya adalah apa? Masalahnya bukan di Tuhan, masalahnya di pikiran kita. Ya. Belum selaras dengan firman. Ya. Roh adalah tempat berkat. Segala sesuatu sudah ada. Semua yang kita butuhkan sudah ada dalam roh kita sebagai orang percaya. Nah, kita perlu yang namanya pembaharuan pikiran. Kuncinya adalah membiarkan firman Tuhan mengubah cara kita berpikir. Oh, aku masih berpikir seperti itu, ternyata firman Tuhan seperti ini. Oke, aku sepakat dengan firman itu. Ya. Jadi mulai kita selaraskan pikiran kita dengan firman Tuhan. Ya, sama kalau kita ada sumber air, kita ada selang, ya, sumber airnya di situ, depan situ, kita colokkan selangnya di rumah tetangga, ngalir nggak? Ya, dari situ. Enggak toh? Ya. Tapi kalau kita colokkan selangnya ke sumber airnya, keluar nggak? Pasti keluar. Ya. Sama, kita ini pikiran kita kan selang. Kita akan selaraskan selang pikiran kita kepada roh kita. Apa yang ada di dalam roh itu ada dalam firman semua. Yang dikatakan firman. Ya, kita tidak selaraskan aja, setuju aja. Ada kesaksian seperti ini. Namanya seorang anak kecil namanya Hana. Ya, namanya Hana. Ya. Dia punya penyakit itu autoimun dan autoimunnya langka. Ya. Autoimunnya sangat langka. Ya. Dan sampai sekian ini ada banyak sekarang ternyata setelah saya pelajari banyak apa ya kategori autoimun yang berkembang biak. Artinya apa? Udah beda sama dulu. Kayak COVID, ada COVID ini, seperti itu. Ya. Nah, dokter sudah menyerah. Ya. Keluarga udah bingung, karena anak kecil ya. Dan akhirnya mereka berkata, oh ya ini sudah kehendak Tuhan. Tuhan izinkan ini terjadi. Ya. Mungkin ini sudah kehendak Tuhan. Nah, tapi kemudian suatu saat mereka mendengar pengajaran tentang identitasmu di dalam Kristus, ya, dari Andrew. Nah, mereka dengar pengajaran itu tentang identitas mereka di dalam Kristus. Nah, bertolak dari pengajaran itu, mereka mulai berubah pikiran mereka. Ya. Mereka tidak lagi fokus pada penyakit anak ini. Mereka tidak lagi fokus dengan apa yang terjadi, gejala-gejalanya dan sebagainya. Mereka nggak takut lagi, ya, tetapi mereka fokus pada apa yang dikatakan firman tentang hidup mereka, tentang anak ini.
Mereka fokus mulai dengan salib Kristus, sudah selesaikan segala sesuatunya. Ya. Mereka fokus pada identitas mereka di dalam Kristus. Dan sejak itu mulai anak itu pulih. Dan si anak ini disembuhkan. Amin. Dinyatakan sembuh itu. Nah, apakah itu bisa terjadi pada kita? Bisa. Amin. Ya, mulai. Jangan fokus pada penyakit kita, masalah kita, tipisnya dompet kita, ya kan? Tapi fokus pada firman Tuhan. Amin. Ya, yang hidup lagi dalam ketakutan, kekhawatiran, ya, stres, tapi hidup dalam kepercayaan. Tidak hidup di dalam identitas berdasarkan keadaan kita, ya, tetapi hidup berdasarkan identitas kita berdasarkan Kristus. Ya. Kalau kita sudah hampir menyerah, mulai bangkit lagi, percaya pada janji-janji Tuhan. Ya. Jadi kesembuhan, pemulihan, ya, bukan dimulai saat kita berdoa, tidak. Tetapi kesembuhan, pemulihan itu dimulai saat kita menerima pewahyuan firman itu masuk dalam hati kita, tertanam di dalam hidup kita. Amin. Di situ firman mulai mengubah semuanya. Hidup kita mulai berubah. Walaupun kita belum lihat itu, ya, walaupun kita belum lihat sesuatu yang kecil, kita nggak bisa lihat. Karena apa? Kita fokusnya yang besar. Ya. Coba, ya kan? Kalau aku jalan, Indri ada di belakangku bonceng, kelihatan nggak dia? Nggak kelihatan. Kelihatan loh, ya, kayak apa? Tetap nempel loh. Tapi kalau orang percaya ada sampai pasti ada Indri. Oh, di belakangnya ada Indri. Ya kan? Ya toh? Ada sampai mesti ada Indri. Dan mesti di belakangnya berbeda kelihatan. Oh, ada Indri di belakang. Betul? Nah, sama. Ketika kita melihat, oh, sakitnya besar ya. Ini sakitnya nggak umum. Tetapi di belakangnya ada firman berkata, aku sudah sembuh, aku sudah dipulihkan. Ya kan? Dan itu pasti terjadi janji Tuhan. Ya kan? Itu akan menjadi kenyataan. Amin. Nah, iman yang mengubah paradigma akan mengalami mukjizat. Iman yang mengubah paradigma kita, iman yang timbul daripada firman Tuhan yang kita dengar, ya, dan kita sepakati itu kita akan membuat, kita akan mengalami mukjizat dan mukjizat. Ya, kuncinya apa? Iman yang dibangun karena firman akan melihat sesuatu yang mustahil menjadi nyata. Amin. Nah, orang yang hidup di dalam jasmaninya, di dalam daging, dia akan melihat apa yang dia lihat. Ya. Dia akan melihat apa yang dia rasakan. Dia akan melihat apa yang dia alami. Tapi orang yang rohani, orang yang percaya, hidup berdasarkan firman Tuhan. Hidup berdasarkan apa? Firman Tuhan. Ya. Nah, perbedaannya di mana? Ya. Tadi fokus pada masalah, ya. Berbeda pada fokusnya. Kalau dikatakan orang yang hidup dari daging itu orang karnal, ya. Orang karnal itu orang yang hidup dari daging, orang yang belum diselamatkan, ya. Fokusnya apa? Fokusnya pada masalah. Nah, kalau orang yang sudah diselamatkan, orang yang hidup dalam roh, fokusnya pada firman dan janji Tuhan. Kayak Yusuf. Dia fokus pada apa yang dikatakan Tuhan. Dia fokus pada firman Tuhan yang datang melalui mimpi-mimpinya. Dia nggak fokus pada apa yang dia alami. Dia dibuang, disiksa, dia jadi budak, dimasuki penjara. Ya, dia nggak mau fokus itu. Sampai akhirnya apa? Janji Tuhan dipenuhi dalam hidupnya. Amin. Amin. Ya. Nah, responnya berbeda. Orang karnal responnya adalah mudah takut, khawatir, jengkel, emosi dan lain sebagainya. Ya. Tapi kalau orang dalam spirit, dalam roh, dia malah mengalami damai dan percaya penuh. Damai sejahtera dan percaya penuh. Walaupun kenyataannya jengkel, walaupun kenyataannya mengkhawatirkan, mendesak, ya kan? Tapi dia tetap damai sejahtera. Kenapa? Dia sadar. Dia mau memilih, aku mau pilih damai.
Karena apa? Yang di dalam aku ada damai sejahtera. Dan aku mau percaya penuh bahwa segala sesuatu pasti akan melewati badai. Amin. Amin. Sumber kekuatan, ya. Kalau orang karnal, orang kedagingan, dia mengandalkan kemampuan dirinya sendiri. Ya. Tetapi orang yang dalam roh, dia mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Oh ya, aku nggak mampu atasi ini. Tapi Roh Kudus di dalam aku lebih dari apapun juga. Dia punya kuasa, ya kan? Nah, kita serahkan dengan kekuatan Roh Kudus itu. Ya. Kemudian membedakan apa? Tujuannya. Tujuannya kalau orang karena dia mencari kepuasan dalam hal duniawi. Ya, wah biar dipuji, aku biar dikendang, aku biar dihargai dan lain sebagainya. Aku bisa merasakan kenikmatan dan sebagainya. Tapi kalau orang yang dalam roh, dia menyenangkan hati Tuhan dan menjalankan rencana Tuhan dalam hidupnya. Oh ya, aku ini sudah ditebus. Aku hidup dalam roh. Sekarang hari ini aku mau menyenangkan hati Tuhan. Dan aku mau berjalan di dalam rencana Tuhan. Amin. Amin. Ya. Kemudian apa? Hasilnya apa? Nah, itu hasilnya. Hasilnya kalau orang karnal dia akan mengalami kelelahan, kebosanan, kecewa, kalah, ya, tidak akan mengalami bertumbuh. Walaupun mungkin dia orang kaya, tapi ya segitu-gitu kok. Dia nggak pernah merasakan damai sejahtera. Amin. Ya, tapi orang yang dalam roh, hidup dalam roh, dia akan menghasilkan buah roh. Buah roh yang dihasilkan oleh Roh Kudus dalam dia termanifestasi keluar. Sukacita, pertumbuhan, ada pertumbuhan dalam hidupnya. Ada kemenangan demi kemenangan, promosi demi promosi. Ya. Roma 8 ayat 13. Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi juga oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Amin. Ya, kalau kita hidup menurut daging, endingnya apa? Mati. Tapi kalau kita hidup oleh roh, kita akan mematikan perbuatan-perbuatan daging itu. Sehingga apa? Kita akan terus hidup. Amin. Endingnya berbeda. Endingnya yang satu mati, yang satu mengalami hidup. Yang satu menerima kekalahan, yang satunya menerima kemenangan demi kemenangan. Ya, amin. Amin. Kabar baik. Kabar baik. Nah, sekarang Efesus 1 ayat 3 sampai 14 itu berkata seperti ini. Ayat ini dipenuhi kata telah. Ya. Past tense artinya apa? Bukan nanti, tapi sudah sekarang. Ya. Efesus 1 ayat 3 berkata telah diberkati. Ya. Kita sudah diberkati dengan segala berkat rohani di surga. Ya, sudah telah. Ya. Efesus 1 ayat 6 berkata apa? Telah diterima. Kita sudah diterima di dalam yang kukasihi, kata seperti ini. Ya. Di ayat 7 berkata telah ditebus. Ya. Kita sudah ditebus dan diampuni dosa-dosa kita oleh darahnya. Amin. Amin. Ya. Kemudian apa lagi? Efesus 1 ayat 13 telah dimeteraikan. Tidak ada yang bisa membuka segala kita. Kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Ya, amin. Ya. Kemudian apa lagi? Ayat 11 tadi telah memperoleh warisan. Kita sudah memperoleh bagian kekal di dalam kerajaan surga. Amin. Ini semua sudah terjadi. Telah diberkati, telah diterima, telah ditebus, dimeteraikan, disegel, ya, dan disediakan warisan kerajaan surga. Amin. Amin. Ya, seperti itu. Ya. Karena roh kita ini sudah sempurna, ya, roh kita ini sudah sempurna,
di dalam roh yang orang percaya segala sudah lengkap di dalam Kristus, makanya ada damai. Ada damai. Ada kesembuhan enggak? Ada kesembuhan. Berkat-berkat sudah ada atau belum? Sudah ada. Hikmat sudah ada atau belum? Sudah ada. Kemenangan sudah ada atau belum? Sudah. Yes, amin. Amin. Ya, makanya dikatakan di Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah yang sempurna. Jadi mulai ini ada pikiran lama, ini ada pikiran baru, ada jembatannya, ya, jembatannya, ya, ada step-stepnya. Step pertamanya apa? Mendengar firman Tuhan. Mulai, ya, mulai kita mendengar firman Tuhan. Supaya apa? Supaya yang lama ini kita tinggalkan yang lama untuk kita alami yang baru. Ya, kita berjalan di dalam step jembatan itu. Step pertama mendengar firman Tuhan. Step kedua memahami firman-Nya. Ya. Step ketiga memperbarui pikiran. Setelah kita baca, kita pahami, kita renungkan, ya, terus mulai sepakat. Oh ya, perbarui pikiran kita dengan firman itu. Jangan balik lagi. Ya. Kemudian menerima dengan iman. Sepakat dengan iman. Nah, sehingga kita mengalami tadi yang tadi, yang sudah sejarah Roh Kudus tadi. Ya, mulai dari pola pikiran lama menjadi pola pikiran Kristus. Dari kebiasaan lama menjadi kebiasaan yang baru. Dari dikuasai oleh emosi mulai dikuasai oleh Roh Kudus. Amin. Mulai fokusnya pada kekurangan, mulai fokus pada firman. Mulai hidup berdasarkan apa yang tidak ada, jadi hidup berdasarkan apa yang sudah ada, yang disediakan oleh Roh kita. Dan itu kita step-step itu kita lakukan tiap hari. Amin. Ya, tiap hari. Karena kita tiap hari perlu berkat-berkatnya. Amin. Tiap hari kita perlu disembuhkan, dipulihkan. Tiap hari kita perlu siapa? Tidak perlu uang. Ya, kita perlu berhasil dalam usaha kita, bisnis kita, kerja kita. Ya. Nah, apa yang Tuhan sudah sediakan Roh kita itu akan janji-janjinya akan terpenuhi dalam hidup kita. Amin. Ya. Jadi hasilnya apa yang sudah ada di Roh mulai mengalir di kehidupan sehari-hari. Realitas Roh menjadi nyata. Ya, hidup mulai berubah, mulai berbuah dan berdampak. Amin. Ya, dan mengalami kemenangan demi kemenangan. Mulai deklarasikan, yuk kita deklarasikan, kita ngomong bareng-bareng ya. Pikiranku diperbarui setiap hari. Diperbarui setiap hari oleh firman Tuhan. oleh firman Tuhan. Sehingga apa yang ada di dalam rohku, Sehingga apa yang ada di dalam rohku mengalir dalam hidupku, mengalir dalam hidupku dan membawa kemuliaan bagi Tuhan. bagi Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Ya. Jadi simpulannya Tuhan sudah menyediakan semuanya. Amin. Amin. Semua sudah ditempatkan dengan roh orang percaya. Iman bukan meminta lagi, tetapi menerima. Firman ini akan memperbarui pikiran kita. Nah, pikiran yang diperbarui mengalirkan realitas roh yang ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, sehingga apa yang ada di dalam roh kita menjadi nyata dalam hidup kita sehari-hari. Kita baca Yakobus 1 ayat 22. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Jadi itu bukan apa ya, bukan suatu apa ya, tuntutan, bukan ya. Tetapi firman ini menunjukkan kamu harus menjadi pelaku firman. Apa artinya pelaku firman? Bukan kita berusaha untuk supaya kita melakukan apa yang dalam firman, enggak. Tetapi kita mulai mengalami apa
yang firman ini katakan itu berlaku dalam kehidupan kita, terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Apa yang dalam roh kita ini menjadi nyata dalam hidup kita sehari-hari. Apa yang firman katakan, apa yang sudah ada dalam roh kita diberkati, disembuhkan dan sebagainya. Kita berhasil, kita sukses, kita beruntung itu, damai sejahtera, sukacita itu semua ya kita alami. Artinya itu kita menjadi pelaku firman itu seperti itu. Kita mengalami itu semua. Karena itu sudah terlebih dahulu terjadi dalam roh kita. Amin. Amin. Jadi kita tidak sedang berusaha untuk mendapatkan pemberian berkat-berkat atau apapun dari Tuhan. Tidak. Tetapi kita ini hari ini kita belajar menerima, mengalirkan apa yang Dia sudah sediakan dalam kehidupan kita. Amin. 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 Kabar baik. Kabar baik. Yesus berkata, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena hari ini kami belajar bahwa kami hidup memulainya berpijak berdasarkan bahwa kami memiliki identitas baru di dalam Kristus. Artinya semua berkat sudah tersedia dalam roh kami. Amin. Dan iman bukan untuk meminta tetapi untuk menerima. Engkau sudah menyediakan, iman kami mengalirkan apa yang sudah Kau sediakan itu. Kami mau hidup di dalam roh bukan dari daging. Kami mau mengembali pikiran kami sesuai dengan apa yang Kau katakan dalam firman-Mu dan Kau taruh dalam roh kami untuk membawa kami pada kemenangan-kemenangan setiap hari. Firman-Mu adalah jembatan untuk menghubungkan apa yang sudah tersedia di dalam roh kami. Firman-Mu adalah cerminan sehingga kami mengalami kehidupan kami seperti apa yang sudah tersediakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Dan firman-Mu itu juga sudah terjadi dalam kehidupan kami dan kami sepakat dengan apa yang Kau katakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua berkata amin. Shalom. Shalom. Koreksi, mari kita semua bersatu dengan iman dalam doa syafaat ini. Bapa yang penuh kasih, kami datang sehati dan sepakat dalam nama Yesus Kristus. Kami datang dengan ucapan syukur karena Engkau adalah Allah yang baik dan kasih setiamu tidak pernah berubah. Terima kasih untuk firman kabar baik yang sudah Kau sampaikan melalui hamba-Mu Pastor Samuel Kristanto. Kami percaya firman itu bukan sekedar kata-kata tetapi benih hidup yang menghasilkan perubahan. Biarlah firman itu berakar dalam hati kami dan menghasilkan buah dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih untuk ibadah perayaan kasih anugerah-Mu. Kami bersyukur karena kami boleh datang bukan karena kerayakan kami, tetapi karena kebaikan-Mu semata. Biarlah sukacita dari hadirat-Mu terus tinggal dalam hidup kami. Kami mengangkat setiap pelayanan, worship Semarang Revival Center, touring healing refreshing, pemuritan, konseling, dan semua pelayanan lainnya. Kami percaya Engkau yang memulai semua ini. Engkau juga yang akan menyelesaikannya dengan baik. Berikan hikmat, kekuatan, dan urapan bagi setiap pelayan. Kami berdoa untuk setiap jemaat. Dalam kesehatan, Engkau adalah penyembuh kami. Dalam bisnis dan pekerjaan, Engkau adalah sumber berkat kami. Dalam keluarga dan anak-anak, Engkau adalah perlindungan kami. Dalam setiap pergumulan, kami percaya Engkau sudah menyediakan jalan keluar. Bapa, kami juga bersepakat menerima tempat ibadah yang nyaman dan penuh damai. Kami percaya tempat itu bukan sekedar bangunan, tetapi rumah untuk jiwa-jiwa datang mengenal kasih dan kebenaran. Kami sepakat mengingat diri dalam iman bahwa Engkau menyediakan lokasi yang tepat, harga yang tepat, lingkungan yang baik, dan segala proses yang dipermudah oleh tangan Tuhan. Bapa, kami juga percaya untuk penyediaan dana, untuk penyediaan tempat ibadah kami. Engkau sanggup menggerakkan hati orang-orang, membuka pintu berkat, memberikan hikmat dalam pengelolaan, dan mencukupkan setiap kebutuhan tanpa kekurangan. Biarlah semua terjadi untuk kemuliaan nama-Mu, bukan untuk kebanggaan manusia. Kami mengimani bahwa tempat ibadah ini akan menjadi tempat pemulihan, tempat penyembahan, tempat pengajaran firman yang murni, dan tempat banyak orang mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus. Kami berdoa untuk negara kami Indonesia. Tuhan, curahkanlah kasih karunia-Mu atas bangsa ini.
Berikan hikmat kepada Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, DPR, TNI, Polri, dan para hakim dan seluruh pemimpin di setiap tingkat pemerintahan, agar mereka memimpin dengan takut akan Tuhan, menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan rakyat. Jauhkan Indonesia dari perpecahan, bencana yang merusak, korupsi, kekerasan, serta segala bentuk kejahatan. Biarlah damai, sejahtera, dan berkat-Mu memenuhi negeri kami. Kami juga berdoa untuk kota kami, Kota Semarang. Tuhan berkati wali kota beserta seluruh jajaran pemerintah daerah. Berikan mereka hikmat dalam mengambil setiap keputusan. Lindungi seluruh masyarakat Semarang, berikan keamanan, kesehatan, kelancaran ekonomi, lapangan pekerjaan, dan persatuan di tengah keberagaman. Jadikan kota ini menjadi kota yang diberkati dan menjadi kesaksian akan kebaikan. Kami juga berdoa untuk lingkungan tempat kami tinggal. Kiranya kasih-Mu memenuhi setiap keluarga, tetangga, dan masyarakat di sekitar kami. Tumpukan semangat saling mengasihi, saling menolong, dan hidup dalam kerukunan. Lindungi lingkungan kami dari segala mara bahaya, kecelakaan, penyakit, dan tindak kejahatan. Biarlah damai sejahtera Kristus memerintah di tempat kami tinggal. Tuhan, pakailah kami menjadi pembawa terang dan garam dimanapun Engkau menempatkan kami. Mampukan kami menjadi saksi Kristus melalui perkataan, sikap, dan perbuatan kami sehingga banyak orang mengalami kasih-Mu. Bapa, kami percaya Engkau sudah bekerja bahkan sebelum kami melihatnya. Kami berserah dan mempercayakan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami terima dengan iman. Kami ucapkan itu terjadi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kemuliaan
Kristus, kami sudah lengkap, kami sudah diterima, kami sudah memiliki kemenangan. Amin. Ajar kami hidup dari apa yang Kau sudah ciptakan dalam hidup kami. Ajar kami hidup dari identitas kami di dalam Engkau Tuhan. Kami memandang janji-Mu Tuhan, percaya pada penyediaan-Mu dan berjalan dengan pimpinan Roh Kudus setiap hari. Mari terima berkat daripada Allah Bapa. Kami menerima kasih karunia-Mu atas hidup kami. Amin. Damai sejahtera, sukacita, hikmat, kesehatan, kekuatan dan penyertaan-Mu memenuhi setiap kami, keluarga kami, pekerjaan bisnis kami, dan pelayanan kami. Amin. Kami melangkah sebagai anak-anak Allah yang hidup dari kemenangan demi kemenangan yang sudah Yesus sediakan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua sepakat berkata, Amin. Amin. Merdeka. Merdeka.